sebuah hadis Nabi pernah menyatakan dalam hadis qudsi, ya, kata Allah, siapa saja yang mendekat kepadaku sejengkal, man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dhira', saya akan mendekat satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilaihi ba'. Kita dekat satu hasta, Allah mendekat satu dhira'. Wa man atani masyiya wa man atani masyian ataituhu harwala. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan pelan-pelan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Tentu ini maknanya bukan makna hakiki, tapi melainkan makna majazi. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan pelan-pelan, artinya tidak semangat, tidak cepat, tidak serius, tapi ada niat untuk mendekat kepada Allah, Allah akan lebih cepat lagi untuk memberikan karunia-Nya kepada kita. Tapi kalau ini tidak dipasang, ya, maka rugi kita. Beruntunglah kita yang hanya punya niat sedikit untuk mendekat kepada Allah, daripada mereka yang sehat badannya, banyak waktunya, tapi tidak sedikit pun digunakan untuk mendekat kepada Allah. Masih beruntung kita walau mendekat kepada Allah satu jengkal. Karena ada orang di luar sana bukannya mendekat, tapi malah menjauh dari Allah. Bukan sejengkal, dua jengkal, semakin jauh dari Allah. Lupa bahwasanya dia itu pernah tidak ada, kemudian Allah adakan. Nah, maka kita keluar tadi dari asrama, kita bacakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau belum, maka sekarang Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak Allah yang mengizinkan kita sampai di sini, tidak akan sampai kita. Kalau tidak Allah yang akan masukkan Quran ke kepala dan hati kita selama di sini, tidak akan masuk Quran. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, tidak akan mudah segala urusan. La haula wala quwwata. Maka dengan hadirnya kita sini niatkan pertama lillahi ta'ala. Kemudian refreshing akan apa? Lebih daripada itu, apa yang luar biasanya? Pahala yang akan kita terima, dan itu mengalir kepada kedua orang tua kita. Antum masih miskin, masih fakir untuk bisa memberikan harta segudang emas kepada orang tua antum, tapi antum punya waktu dan kesempatan untuk memberikan pahala yang mengalir besar kepada orang tua antum. Bagaimana caranya? Uang yang diberikan untuk jajan antum oleh orang tua antum pergunakan untuk membeli makanan. Makanan tadi menjadi energi tadi digunakan untuk salat, untuk Al-Quran, untuk zikir, untuk yang lain-lain, untuk tahajud, untuk murojaah. Selama itu pula, wa ma anfaqtum min khairi yuwaffa ilaikum. Selama itu pula apa yang sudah diinfakkan oleh orang tua kita, maka akan mengalir kepada mereka. Itu baru yang bisa kita berikan. Orang tua kita memeras keringat banting tulang, kena marah oleh kepalanya, oleh bosnya, kena tegur, kena caci, kena hina mungkin oleh orang lain, dan kita tidak sanggup membalasnya. Setetes air susu pun tidak bisa kita balas. Tapi dengan amal kita, uang yang mereka gunakan kita belikan ke makanan, jadi energi kita gunakan untuk amal. Itu yang bisa kita lakukan sementara ini. Maka luruskanlah niat. Makanya sering-sering diucapkan, luruskan. Ini bukan sekadar basa-basi. Serius. Niat ini paling penting. Ya, apapun kerja kita, potensinya besar untuk ibadah kalau niatnya lurus. Potong rambut aja, kalau niatnya lurus ya, ibadah. Motong kuku, kalau niatnya lurus, ibadah. Menyapu, membersihkan tempat ini, kalau niatnya lurus karena Allah, ibadah jadinya. Karena itu disimpulkan oleh ulama, apa itu ibadah? Ibadah kullu syai'in atau kullu amalin yuhibbuhullahu wa yarda. Ibadah itu luar biasa peluang ibadah kita, masa ya kita tidak ambil. Ya, 2 hari, 3 hari, 2 malam kita di sini, potensi semuanya untuk ibadah. Coba Dafa jumpa Taufik. Assalamualaikum Taufik. Ibadah.
Dijawab, waalaikumsalam dafa, ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, ibadah. Luar biasa kan umat Islam itu. Tapi sayang banyak orang melakukan kebaikan tapi tidak diiringi dengan niat, makanya jadi rutinitas saja. Ngobrol bercerita dengan kawan bisa jadi ibadah, asalkan dihindari perbuatan stand up komedi, melawak-lawak tapi dengan cerita yang bohong di kadang-kadang. Ya, boleh melucu, silakan melawak, tapi tidak ada yang didustai. Pernah seorang tua datang berjumpa dengan Rasul dan dia bertanya begini, wahai Rasul, apakah saya ini berhak masuk surga? Bisa tidak saya masuk surga? Ini sahabat, tapi dia sudah tua renta. Dan Rasul dengan bercanda tentunya mengatakan, tidak ada orang tua yang masuk surga. Ya, tidak ada syekh fil jannah. Maka sedih orang tua tadi, tidak pernah ada masuk surga. Sedih dia. Kemudian kata Rasul, oh tunggu, pahami dulu kata-katanya. Tidak ada orang tua yang masuk surga. Jadi bagaimana? Kamu nanti akan masuk surga dengan umur yang lebih muda. Jadi di surga nanti umur kita semuanya sama. Tidak ada orang tua, meskipun meninggal dalam umur 90 tahun, kalau ditakdirkan Allah masuk surga dalam keadaan muda, kuat. Nah, itu kan bercanda. Tapi bercanda tidak ada bohong, tidak ada nilai kebohongan. Maka itu pun berpahala. Bercanda pun bisa berpahala. Apalagi potensi berpahala yang mau kita sia-siakan. Kita kumpulkan membaca Al-Quran saya di sini. Coba kita akan merojaah 1 juz. Coba kalau antum pakar matematika, 1 huruf 1 pahala. Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahim. Allah lipat gandakan 10. Juz 29 berapa huruf? Ada sampai enggak 5.000 huruf enggak? Bismillahirrahmanirrahim itu saja kita baca belum tabarakallazi, itu udah 19. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, berapa itu? Alifnya dihitung, alif lamnya dihitung. Tabarakallazi, alladzi itu 5. Lam tasydid, lam lagi dzal ya. Tabarakallazi 5. Alladzi saja. Yuk sampaikan surat Mursalat. Berapa huruf? Kali 10. Ini kalau kita mengamalkan dengan ilmu, dengan pemahaman yang sadar sesadar-sadarnya, saya sedang baca Quran, Allah menjanjikan pahala 10 kali lipat setiap huruf. Luar biasa. Bisa jadi orang tua antum sekarang sedang sakit. Bisa jadi orang tua antum sekarang sedang berhutang. Bisa jadi orang tua antum sekarang sedang kesulitan. Dengan jariah amal pahala yang laksanakan sekarang, dengan uang nafkah infak yang orang tua berikan, itu menjadi perantara kemudahan bagi mereka. Bayangkan. Ya, kita boleh meminta kepada Allah dengan mengambil wasilah. Ada dulu ceritanya 3 orang masuk ke dalam gua, mungkin pernah dengar ceritanya. 3 orang masuk gua, tiba-tiba pas mau keluar pintu guanya tertutup, ada batu besar jatuh. Berusaha bertiga dorong sekuat tenaga, tapi bisa bergeser sedikit, 1 senti pun tidak bergeser. Akhirnya mereka mengatakan, tidak ada yang mampu menggeser pintu ini kecuali Allah. Kalau tidak kita minta sama Allah, mati kita di sini. Ini kuburan kita. Akhirnya apa? Satu berdoa kepada Allah, meminta wasilah. Wattaqu ilaihil wasilah. Masing-masing mencari wasilah. Yang satu berdoa, ya Allah, saya pernah saya pernah mengambil pinjaman dari orang, kemudian uangnya itu saya pernah diamanahi pinjaman oleh orang lain, dititipkan uang, tapi uangnya itu saya gunakan untuk membeli kambing, saya putar uangnya itu, kemudian kambing dikawinkan beranak, akhirnya beranak pinak, punya saya akhirnya peternakan kambing. Setelah beberapa tahun kemudian yang punya uang tadi menitipkan uang datang menagih uang. Saya katakan padanya, Allah, ini uang kamu. Sang pemilik uang bertanya, kamu jangan bercanda, ini perkebunan, ini peternakan kambing. Iya,
Dulu uang kamu titipkan, saya putarkan kemudian menjadi ini. Dan ini semuanya milik kamu. Kalau engkau menilai itu sebuah keikhlasan karena amal karenamu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari gua ini. Bergeser gua tadi. Yang kedua mengatakan yang sama. Ya Allah, saya tidak punya amalan yang istimewa ya Allah. Tapi saya rasa satu, ada orang tua saya sakit, saya biasa bekerja di luar, saya tidak kembali ke rumah sampai saya menyuapi orang tua saya makanan. Kalau dia tidur, ketika saya balik ke rumah, saya tunggui sampai dia bangun. Saya tidak tidur, saya tunggui orang tua saya sampai dia terbangun tengah malam, saya suapi dia makanan, saya berikan dia susu. Kalau engkau anggap itu sebagai pahala yang amal yang ikhlas kepadamu ya Allah, bebaskanlah kami dari gua ini. Bergeser gua. Yang ketiga, mengambil wasilah dari amal baik juga, amal soleh. Apa katanya? Ya Allah, saya pernah berkeinginan untuk berzina dengan sepupu saya. Karena sepupu saya datang ke rumah saya meminta uang, meminjam uang, karena dia mengalami kesulitan hidup. Kemudian saya tawarkan, saya akan berikan uang, tapi dengan syarat kamu berzina dengan saya. Ya Allah, ketika itu hampir saya melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sepupu saya mengatakan, wahai fulan, wahai laki-laki, tidakkah engkau takut kepada Allah? Seketika itu Allah, saya hentikan niat tadi, saya istighfar, dan saya biarkan dia membawa uang itu tanpa harus dikembalikan. Kalau engkau menganggap itu amal, itulah yang saya punya. Kalau itu engkau anggap itu amal yang bisa engkau terima, ikhlas karenamu, saya tinggalkan maksiat tadi, maka bebaskanlah kami dari gua ini. Apa terjadi? Terbuka habis. Akhirnya selamat mereka. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah itu wasilah-wasilah dan amal-amal soleh kita. Minta kepada Allah, sebutkan amal soleh kita. Tapi kepada Allah, tidak kepada orang lain. Ria kita. Kalau kepada Allah kita sebutkan, tidak ria. Ya, maka antum sekarang berusaha ya, menghafal Quran, capek, letih, nikmati saja dulu. Nanti di tahajud itu minta, ya Allah, tadi saya begini begitu ya Allah. Kalau itu engkau anggap amal soleh yang bisa engkau terima, maka mudahkanlah saya kuliah ke Turki ya Allah. Mudahkanlah saya khatam menghafal Quran sebelum tamat dunia ya Allah. Minta semuanya. Ini ajaran diajarkan oleh Rasulullah. Minta sama tersebut sama wasilah-wasilahnya. Ya, maka luruskan niat, perbaiki niat, serius, ya serius. Jangan sampai tadi Syekh Lisan bilang, datang hafalan kita sekian juz atau sekian halaman, pulang hafalan kita juga sekian, rugi gitu. Nah, semangat. Baik, itu saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.